Apakah kamu pernah merasa lelah dengan usaha terus-menerus untuk menyenangkan semua orang? Atau mungkin kamu merasa tertekan karena tidak bisa memuaskan ekspektasi orang lain? Oke, kita bahas kenapa sih kita sering merasa seperti itu dan apa dampaknya dalam hidup kita. Jangan sampai kamu malah lupa untuk menyenangkan diri sendiri ya. Hei kamu yang lagi dengerin ini, gimana kabarnya? Pasti baik kan? Atau kamu lagi di fase galau, overthinking, atau cuma pengen curhat bareng kita di sini? Tenang, di sini tempatnya kita bareng-bareng ngobrolin rasa-rasa yang gak pernah selesai itu. Di podcast ini kita akan berbicara hal-hal yang penting untuk kehidupan kita. Hari ini kita akan ngobrolin sesuatu yang pasti banyak dari kita pernah rasakan, yaitu masih berusaha menyenangkan semua orang. Sejak kecil, banyak dari kita diajarkan untuk selalu berusaha jadi orang baik. Orang baik yang selalu bisa membantu, selalu bisa menyenangkan hati orang lain, dan tentunya menghindari konflik. Tapi apa yang terjadi ketika kita terlalu fokus untuk menyenangkan orang lain? Kadang-kadang kita mulai mengabaikan kebutuhan dan perasaan kita sendiri. Kita merasa takut mengecewakan orang lain, dan itu bisa mengarah pada stres, kecemasan, bahkan kelelahan. Terus apa yang bisa kita lakukan untuk mengurangi tekanan itu? Langkah pertama adalah mengenali kapan kita benar-benar berusaha untuk menyenangkan orang lain. Dan kapan kita bertindak, karena itu adalah pilihan kita sendiri. Menyenangkan orang lain tidak salah, tetapi kalau itu sampai mengorbankan kebahagiaan kita, saatnya berhenti sejenak dan mengevaluasi. Mereka gak menghargainya. Mungkin itu tanda bahwa kita perlu mulai mengutamakan diri kita sendiri. Ingat, kita tidak bisa mengontrol apa yang orang lain pikirkan atau rasakan. Yang bisa kita kontrol adalah bagaimana kita meresponnya. Kadang dalam usaha menyenangkan orang lain, kita lupa untuk memberikan ruang bagi diri kita untuk tumbuh. Kita takut ditolak, takut tidak diterima, dan akhirnya kita menjadi orang lain hanya untuk disukai. Padahal kita pantas dihargai sebagaimana kita adanya. Sekarang, mari kita coba refleksikan diri kita sejenak. Apa yang bisa kamu lakukan hari ini untuk lebih menerima dirimu dan mengurangi beban untuk menyenangkan orang lain? Seiring berjalannya waktu, kita seringkali belajar dari lingkungan sekitar kita seperti keluarga, teman, dan masyarakat bahwa menjadi orang yang baik berarti kita harus memenuhi harapan orang lain. Dari yang paling sederhana, seperti memberikan senyum pada orang lain, hingga yang lebih besar seperti menyelesaikan tugas orang lain supaya mereka bahagia. Seiring waktu kita mulai menganggap itu adalah kewajiban. Dan seolah-olah kebahagiaan orang lain adalah tanggung jawab kita. Tapi tahukah kamu, ketika kita terus-menerus berusaha untuk menyenangkan orang lain, kita malah seringkali mengabaikan kebutuhan dan perasaan kita sendiri. Hal ini bisa menimbulkan perasaan stres, kelelahan, dan bahkan kebingungan tentang siapa diri kita sebenarnya. Bukannya merasa puas, kita justru merasa semakin tertekan karena tidak ada habisnya harapan yang ingin dipenuhi itu. Dan lebih parahnya lagi, kita mulai merasa tidak punya hak untuk berkata tidak. Pasti banyak dari kalian yang seperti itu. Selalu bilang iya terhadap orang lain, tidak pernah bilang tidak. Bayangkan jika kamu sudah menuruti semua keinginan orang lain, tapi saat giliranmu, kamu justru merasa bersalah jika tidak memenuhi ekspektasi mereka. Kita merasa takut akan penilaian orang lain, dan semakin lama semakin terperangkap dalam siklus yang tak berujung. Tapi, apa yang sebenarnya terjadi jika kita tidak terus-menerus berusaha menyenangkan orang lain?
apa dampaknya terhadap diri kita? Pasti kamu pernah bertanya-tanya terhadap dirimu sendiri. Apa sih yang akan terjadi kalau kita coba tidak berusaha menyenangkan orang lain? Kita berhenti sejenak untuk menyenangkan orang lain. Apa dampaknya terhadap diri kita? Pasti banyak yang bertanya seperti itu. Hal pertama yang perlu kita pahami adalah bahwa kita tidak bisa memuaskan semua orang ya. Setiap orang punya pendapat dan harapan yang berbeda. Apa yang membuat satu orang bahagia belum tentu membuat orang lain bahagia juga. Jadi kita sebenarnya sedang mengejar sesuatu yang mustahil. Untuk selalu menyenangkan semua orang sekaligus itu mustahil karena setiap kebahagiaan orang itu berbeda. Selain itu, dengan berusaha terlalu keras untuk memenuhi harapan orang lain, kita sering kali mengorbankan diri kita sendiri. Waktu kita, energi kita, bahkan identitas kita bisa hilang begitu saja. Kita bisa jadi lupa tentang apa yang benar-benar penting bagi kita. Apa yang kita inginkan dalam hidup, apa yang membuat kita bahagia, dan siapa diri kita sebenarnya. Semua itu bisa kabur. Tapi ada kabar baik. Kita bisa mulai mengubah hal ini. Langkah pertama yang perlu kita lakukan adalah menyadari dan menerima bahwa kita tidak bisa membuat semua orang bahagia. Kita tidak bisa mengontrol perasaan orang lain. Dan itu adalah sesuatu yang perlu kita lepaskan. Sebagai manusia, kita punya keterbatasan. Dan itu adalah hal yang wajar. Jangan takut ya untuk menetapkan batasan. Menyatakan tidak itu bukan berarti kita egois. Bilang aja tidak kalau kamu tidak mampu. Tetapi kita menghargai diri kita sendiri. Batasan itu penting untuk menjaga keseimbangan emosional kita. Jika kita terlalu sering memberi tanpa memikirkan diri sendiri, kita bisa kehabisan energi. Cobalah untuk mulai lebih selektif dalam memilih apa yang benar-benar layak untuk kita kerjakan dan apa yang bisa kita delegasikan untuk kebaikan kita atau bahkan apa yang harus kita abaikan. Tapi bagaimana jika kamu merasa khawatir atau bersalah saat menetapkan batasan? Itu adalah perasaan yang sangat normal, terutama jika kita terbiasa menyenangkan orang lain. Tetapi ingat ini, menjaga diri kita bukanlah hal yang salah. Justru, ketika kita menghargai diri kita sendiri, kita juga akan menjadi lebih baik dalam hubungan dengan orang lain. Misalnya, jika kita terus-menerus melakukan hal-hal yang tidak kita inginkan hanya karena takut mengecewakan orang lain, kita akan merasa semakin lelah dan tertekan. Ini akan berdampak pada kualitas hubungan kita. Dengan menetapkan batasan yang sehat, kita memberi ruang untuk hubungan yang lebih jujur dan autentik. Kita bisa lebih memberi dengan hati yang penuh, bukan karena paksaan. Sekarang, mari kita coba lihat diri kita dari sudut pandang yang berbeda. Jika kamu seorang teman, pasangan, atau bahkan seorang rekan kerja, bagaimana kamu ingin diperlakukan? Pasti kamu ingin orang lain menghargai waktu, energi, dan perasaanmu kan? Dan hal yang sama berlaku untuk diri kamu sendiri. Jangan hanya memberikan, tapi juga terima dukungan dan perhatian dari orang-orang di sekitarmu. Dan ingat, kamu tidak harus selalu menjelaskan atau meminta izin ketika menetapkan batasan. Itu adalah hakmu. Kamu berhak untuk menjaga keseimbangan hidupmu. Dan siapapun yang benar-benar peduli padamu akan memahami itu. Sekarang aku ingin mengajak kamu untuk merefleksikan diri sedikit lagi. Setiap di podcast sebelumnya aku selalu mengajak kamu merefleksikan diri. Cobalah untuk merenung. Apakah ada area dalam hidupmu di mana kamu terus-menerus berusaha menyenangkan orang lain? Apakah yang bisa kamu lakukan untuk memberi ruang bagi dirimu sendiri? Mungkin dengan memberi waktu dirimu beristirahat, mengejar hobi yang kamu cintai, atau hanya mengatakan tidak ketika sesuatu tidak sesuai dengan keinginanmu. Katakan saja tidak.
Mulailah dari hal-hal kecil. Setiap langkah kecil untuk menghargai diri sendiri akan membantumu merasa lebih bahagia dan lebih damai. Ingat, kamu cukup dengan menjadi dirimu sendiri. Terima kasih sudah mendengarkan episode kali ini. Semoga kamu bisa merasa lebih ringan dan lebih sadar akan pentingnya menghargai dirimu sendiri. Jangan lupa, kita tidak perlu terus-menerus berusaha menyenangkan semua orang. Kita berhak untuk bahagia dan jujur pada diri sendiri. Sampai jumpa di episode berikutnya. Jangan lupa untuk memberi waktu untuk diri sendiri dan tetap semangat menjalani hari. Jaga diri kalian ya. Dan ingat, kalian tidak sendiri. Selamat malam dan semoga harimu menyenangkan.